Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang Allah berikan di umur panjang tetapi tidak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh, ataupun amal buruknya lebih banyak daripada amal-amal solehnya. Insyaallah kita semua berdoa sama Allah Subhanahu wa taala selalu meminta umur panjang, sehat walafiat, tambahkan rezeki yang banyak, dan jangan lupa di mana doa-doa tersebut kita tambahkan di akhirnya, semoga umur panjang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, di rumah kita, keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita hidupnya tenang, baik di dunia dengan amal-amal soleh kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kewajiban-kewajiban ibadah yang kita lakukan, insyaallah dapat menjadikan kita hidup di dunia tenang, baik pun nanti di kehidupan di akhirat kita juga tenang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita duduk bersama-sama pengajian rutin kita di subuh hari Minggu, di subuh hari Ahad. InsyaAllah tetap selalu istiqomah. Jadi tetap selalu istiqomah di subuh Ahad, tetap ada pengajian, tetap ada tausiah, tetap ada pencerahan untuk selalu kita mengisi daripada hati kita dengan makanan, dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama banyak mengatakan bahwa tubuh memang butuh makanan. Kalau tubuh tak dikasih makan, lama-lama sakit, bisa mati tubuh kita. Begitu juga hati, para ulama, hati butuh makanan, hati butuh cahaya, butuh untuk mengisi hati kita agar tetap hidup. Salah satu daripada makanan hati kita, salah satu daripada makanan roh kita, selain kita berzikir kepada Allah, selain berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terus-menerus hati tersebut, roh tersebut kita isi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tetap istiqomah, maupun kemarin di bulan Ramadan kita adakan kajian, setelah bulan Ramadan juga terus adakan kajian. InsyaAllah diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan faedahnya, mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu semua dari apa yang kita dapat kemarin dari madrasah bulan Ramadan, telah kita dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat istiqomah puasa, istiqomah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, istiqomah menahan diri di pagi hari dengan puasa, menahan diri sebisa mungkin dari hal yang haram. Itu semua tetap kita latih, kita jaga walaupun telah selesai bulan Ramadan. Di bulan-bulan seperti ini, bulan Syawal inilah kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah kita, apakah masih sama semangat kita dalam beribadah, dalam beramal soleh ketika setelah bulan Ramadan. Kita masih dilihat sama Allah Subhanahu wa taala apakah ibadah kita, ketakwaan kita masih sama seperti kita bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemarin di bulan Ramadan. Di sini banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mungkin yang tergelincir. Ketika bulan puasa mereka semangat ibadah, tetapi setelah bulan puasa kembali ke tabiat asli. Setelah bulan puasa kembali
ke rutinitas aslinya yang mungkin tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sangat sekali banyak sekali menganjurkan kepada kita untuk selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang digelar sebagai Rabbani. Apa nama Rabbani? Itu selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun waktunya, dimanapun tempatnya, bersama siapapun dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mewanti-wanti hamba Allah Subhanahu wa taala yang digelar sebagai Ramadan ini, yaitu hamba yang hanya beribadah, hanya takut kepada Allah, hanya bertakwa kepada Allah selama bulan puasa kemarin. Ini yang diwanti-wanti oleh para ulama. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam satu hadisnya, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya, baik ketika kita dalam keadaan sendiri ataupun di rumah, baik dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan dalam keadaan sendiri di rumah, tidak ada yang lihat, dalam keadaan ramai, ataupun kemarin bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, kapanpun waktunya, Nabi Muhammad mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa taala tak luput pandangannya terhadap kita seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa taala pandangannya tak luput dari kita kepada umatnya. Bahkan salah satu ciri keimanan kita agar kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bersama siapapun kita, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan seperti itu. Baik dalam keadaan ibadah, baik dalam di rumah, baik di luar rumah, baik ketika bekerja, baik ketika kita duduk bersama teman-teman, sama keluarga, tetaplah menjadi selalu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menjadi hamba yang selalu memperhatikan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertakwa ketika di masjid saja, bukan hanya bertakwa ketika di mushola saja, bukan hanya bertakwa ketika berzikir saja, bersolawat saja, duduk di majlis saja, tidak. Kata Nabi, dimanapun kita berada tetap merasa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, memantau kita, melihat kita, tak luput pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun daripada hamba-hambanya. Dan dari hadis ini Nabi juga menyampaikan bahwasanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insyaallah akan dihapuskan perbuatan buruk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, maka gantilah perbuatan maksiat tersebut dengan perbuatan baik. Gantilah perbuatan kesalahan tersebut dengan amal-amal soleh. Balaslah perbuatan maksiat kita dengan perbuatan amal-amal soleh. Yang insya Allah kata Nabi, dengan amal soleh yang kita lakukan, amal buruk tadi, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan buruk yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan seperti itu. Bahkan para ulama banyak yang menganjurkan, mereka mengatakan, di mana tempat kita pernah berbuat amal buruk, di mana tempat kita pernah berbuat maksiat, lakukanlah juga perbuatan baik di tempat yang sama.
agar Allah menghapuskan catatan buruk yang pernah kita lakukan di tempat tersebut. Allah ganti dengan catatan amal baik. Misalkan kita pernah melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan di rumah kita, di kamar kita, maka ganti atau tambah atau timbul perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di kamar tersebut dengan perbuatan baik. Dengan kita baca Quran dari situ, dengan kita sholat dari situ, dengan kita berzikir dari situ. Insya Allah dengan perbuatan kita tersebut, kita berharap amal buruk yang pernah kita lakukan di tempat itu ditimbul dengan amal baik yang kita lakukan dan dihapuskan dosanya, amal buruk yang dihapuskan catatannya dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi selalu menganjurkan untuk kita umat muslim, hamba Allah selalu rajin untuk beramal soleh, selalu rajin berbuat baik. Apapun perbuatan baiknya, walaupun kecil. Bahkan Nabi bilang, walau an yalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah gembira, ceria, tersenyum. Walaupun perbuatan baik yang kecil pun Nabi selalu menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik. Bahkan kata Nabi salah satu perbuatan baik yaitu menepikan bahagia yang ada di jalan. Misalkan ada batu besar di jalan, ditepikan. Ataupun ada paku di jalan, ditepikan. Ataupun ada kulit di jalan, sesuatu yang dapat membahayakan di jalan, kita tepikan. Itu termasuk amal baik yang dianjurkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi telah mengajarkan dalam hadis ini, wa istri atal hasanata tampuha, terus menerus melakukan amal baik apapun jenisnya, baik amal baik yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala ataupun amal baik yang kecil di mata kita, amal-amal baik yang remeh itu tetap lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita tak tahu amal baik mana, amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apakah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tak tahu sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tak tahu puasa kita di mana diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha melakukan semampu kita untuk menjadi hamba yang baik dengan selalu beramal saleh, dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan amal baik tersebut yang hanya dapat menerimanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melihat keikhlasan dalam ibadah kita, kemurnian untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah yang bisa berusaha, terus-menerus istiqomah, terus berikhtiar, terus beristiqomah dalam ikhtiar kita dalam perbuatan baik. Nah, kemudian kita tawakalkan berikhtiar kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik itu seperti ini, yang agar kehidupannya hati tak gundah gulana, hati tak galau, pusing di dalam menjalankan hidup di dunia. 4 amalan yang harus dia lakukan tadi. Pertama, dia selalu berikhtiar, baik dari urusan akhiratnya ataupun urusan dunianya, terus-menerus ikhtiar, terus-menerus berusaha. Tidak ada yang namanya putus asa. Dan ikhtiar tersebut juga harus istiqomah. Tak bisa ikhtiar bolong-bolong, pengen sesuatu tapi bolong-bolong usahakan, malas-malasan. Ada usaha tapi malas-malasan, itu juga tidak bisa. Dianjurkan sama Nabi kita tetap ikhtiar, dan dalam ikhtiar terus-menerus harus istiqomah. Setelah kita berikhtiar, di situ kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, kita sudah istiqomah dalam usaha kita, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar dan istiqomah kita tersebut. Kalau kita sedang seperti ini, apapun hasil yang kita dapat, insya Allah kita akan ikhlas, kita akan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada diri kita. Kalau sesuai hasil yang diinginkan, alhamdulillah kita mensyukuri hasil tersebut.
Jadi hamba yang selalu istiqamah, hatinya tenang, hidupnya tenang, kepala tak pusing kalau ada masalah, kalau dapat nikmat dia bersyukuri, kalau tak sesuai dengan apa yang diinginkan dia bersabar. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah hidupnya tenang di dunia dari segala permasalahan yang ada, dari segala kenikmatan yang ada, dan hidupnya selalu tenang juga insyaallah nanti di kehidupan akhirat. Karena kalau kita sudah hidup tenang di dunia, insyaallah di akhirat pun hidup tenang. Hal ini insyaallah juga kita dapatkan apa namanya dengan selalu tadi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan banyak dan amalan. Dan di akhir di hadis tadi Nabi mengatakan wa khaliqin nas bil khuluqil hasan. Jadi di hadis ini Nabi menganjurkan kita 3 hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang kedua, Nabi mengajarkan kita untuk terus-menerus beramal baik, terus-menerus beramal soleh, memperbanyak amal baik, memperbanyak amal soleh, agar mungkin amal buruk, agar kita dapat menutup amal buruk kita dengan amal soleh tersebut sehingga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi menyampaikan kepada kita, wa khaliqin nas bil khuluqil hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Ini pesan Nabi terakhir dari hadis ini. Baik, di sini Nabi mengatakan wa khaliqin nas. Jadi terhadap sesama manusia, baik yang seagama ke atau tak seagama, yang sesuku ke atau tak sesuku, semuanya kita harus muamalah yang baik terhadap mereka. Karena Nabi selalu mengajarkan kepada kita apa namanya hablum minan nas juga haruslah baik. Hubungan kita terhadap sesama manusia juga harus baik. Jadi harus bermuamalahlah dengan akhlak yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sesama manusia. Jangan sekali-kali kata Nabi kita menampakkan akhlak yang buruk terhadap manusia yang baik, terhadap saudara kita yang baik. Jangan sekali-sekali berakhlak yang tidak baik, berbudi pekerti yang tak baik terhadap sesama manusia. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan Nabi. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad dengan manusia-manusia lain, dengan para umatnya. Bagaimana santutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, bahkan dengan para musuh-musuhnya. Dengan orang yang benci sama Nabi, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah melakukan sebuah keburukan, bahkan mengejek, mencaci maki, menjelek-jelekkan orang yang memusuhinya, apalagi orang yang mencintai dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat bagaimana Nabi Muhammad dicaci maki oleh pembencinya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad dihina, bahkan sampai dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh para pembenci Nabi Muhammad SAW. Tapi selalu yang Nabi tunjukkan dari perangainya adalah akhlak yang baik. Selalu yang Nabi tunjukkan, Nabi balas, Nabi hadapkan kepada orang-orang yang membenci Nabi SAW dengan budi pekerti yang baik, dengan balasan yang baik. Tak pernah Nabi membalas dengan balasan yang buruk. Tak pernah bahkan mendoakan orang lain dengan keburukan pun tak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan orang yang membenci Nabi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah terucap dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berperangai baik terhadap sesama siapapun itu, baik yang berbuat baik kepada kita, yang santun kepada kita, ataupun yang tak santun kepada kita, tetap kita harus santun kepada mereka. Ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana Nabi menahan amarahnya, bagaimana Nabi menahan sifat marahnya, sifat yang mungkin kalau kita katakan
apa namanya, dan ini tidak ada dalam diri Nabi. Banyak dalam diri kita itu sifat buruk dalam diri kita, akhlak buruk dalam diri kita, akhlak buruk yang mungkin, dan itu mustahil ada di dalam diri Nabi. Tidak pernah Nabi keluarkan, tidak pernah nampak dari perangai Nabi Muhammad, baik dari perilakunya atau dari lisannya, perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang buruk, itu tak pernah sama sekali. Kita sebagai umatnya Nabi SAW panutan kita, Nabi SAW contoh terbaik kita, Nabi SAW sebagai jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebisa mungkin kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Memang tidak mungkin, mustahil, mustahil kita mencontoh Nabi kita Muhammad secara 100% itu mustahil, tidak mungkin. Tetapi bisa kita ikuti sedikit-sedikit, pelan-pelan, sebisa mungkin kita tetap mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Terutama perihal muamalah kita terhadap sesama. Bagaimana Nabi muamalah terhadap tetangganya, bagaimana Nabi muamalah kepada anak-anak istrinya, bagaimana Nabi bermuamalah kepada teman-temannya, bagaimana Nabi bermuamalah kepada mitra kerjanya. Di sini kita lihat akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW, agar kita juga menjadi hamba yang tadi dicintai Nabi, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaallah dengan kita mencontoh perangai Nabi kita Muhammad SAW tersebut, bukan saja diri kita yang menjadi baik, tetapi orang yang melihat kita juga menjadi orang-orang yang baik. Kita bisa mengundang orang lain juga menjadi baik seperti diri kita, atau lebih menjadi seperti diri, atau lebih daripada diri kita. Menjadi wasilah orang lain untuk menjadi baik, menjadi wasilah orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan ceramah saja, bukan dengan berdiri di atas mimbar saja, bukan dengan keliling sana pergi tabligh akbar, ceramah, pergi masjid-masjid, masjid tak ada cara kita. Bahkan para ulama mengatakan dakwah dengan perbuatan, perilaku itu lebih manfaat kepada ulama, lebih banyak manfaatnya daripada berdakwah dengan lisan. Dengan kita menampakkan akhlak nabawiyah, perangai Nabi, perangai akhlak yang baik, selalu dari seluruh kehidupan kita, dari seluruh aktivitas kita, dilihat, oh inilah muslim yang baik itu seperti santun terhadap sesama, kalau bekerja jujur, ucapannya santun, tak pernah mati janji mati, kalau berbicara jujur, kalau kasih amanah, selalu menolong sesama, kalau minta bantu selalu bantu, walau membantu. Oh, ini kalau kita menampakkan dalam setiap aktivitas kita, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang menjadi perangai yang baik yang dicontohkan Nabi, insyaallah banyak orang yang ingin menjadi baik seperti kita, banyak orang mendapatkan hidayah seperti kita. Banyak sekali kisah para ulama yang memasukkan seorang menjadi sebab musabab seseorang mendapatkan hidayah, bukan karena ceramahnya, tetapi melihat adabnya. Saya contohkan satu ulama yang sangat masih hidup zaman sekarang, alhamdulillah, mungkin bapak-bapak masih kenal, itu Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Habib Umar bin Habib itu banyak sekali contohnya. Orang mendapatkan hidayah bukan karena dengan ceramah, bukan karena paham dengan ceramah, tapi dengan melihat akhlak budi pekerti, melihat kesantunan, melihat kesopanan, melihat bagaimana dia melayani tamu-tamunya. Banyak sekali orang yang terutama di negaranya sendiri, tempat tinggalnya sendiri, yang membenci, tak suka sama Habib Umar ini banyak sekali. Dan saya melihat sendiri, ada satu orang yang sangat benci sama Habib Umar. Tak mau hari-hari caci maki, melihat tempat beliau, pesantren beliau itu ramai dikunjungi orang, diziarahi orang tak suka. Apa ini orang-orang Indonesia datang jauh-jauh, ini orang Amerika datang jauh-jauh ke tempat Habib Umar untuk apa? Itu musyrik, apa namanya, penziarah kubur, peminta-minta di kubur. Baik, kubur dicaci maki lagi. Tapi dia orang bukan taksi pekerjaannya.
Satu hari dia dapat orderan jamaah yang ingin ziarah ke rumahnya Habib Umar. Dapat orderan ziarah ke rumah orang yang ingin ziarah ke rumah. Nah, ini para tamu dijamu makan sama Habib Umar. Dijamu makan. Sama Habib Umar ditanya, sopirnya siapa? Sopirnya suruh naik juga ikut masuk. Sama hadirnya pembantunya dia bilang, sopir yang bawa mobil tadi suruh masuk juga ikut makan. Dipanggil kan sopir itu sama pembantunya masuk. Nah, ini karena dia merasa dia orang yang benci sama Nabi, dia orang yang benci tiap hari maki-makinya kan, malu lah dia awal. Masa aku udah bisa hari maki-maki, yang diundang makan aku mau masuk, tak mau, harap aku makan makanan. Tapi tetap dia masuk. Disuruh masuk, abang suruh masuk. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah lihat mukanya. Mungkin Allah alam mungkin ada sir atau apapun dari rumah. Alumar lihatnya suruh langsung duduk ke depan. Amin. Yang awalnya dia duduk paling depan sama Umar, dituangkan nasinya, dikasih lauknya, disuruh makan. Akhirnya orang dulu melihat bagaimana santunnya Umar. Melihat dari santunnya, akhlak mulia yang disampaikan, dipercontohkan oleh Umar, meluluhkan hati yang awalnya sangat-sangat benci ini orang kepada beliau, akhirnya luluh dengan sopan santun yang beliau percontohkan, pertontonkan di hadapannya. Nah, di sini para ulama mengatakan inilah manfaatnya kita selalu berakhlak yang baik. Jadi mungkin kita pun tak merasa dengan perbuatan baik kita, dengan sopan santun kita, dengan akhlak baik kita menjadi sebab orang lain mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pagi-pagi pergi datang ke masjid, siang-siang ke masjid, maghrib ke masjid, ada tetangga yang lihat, oh bapak ini alhamdulillah hari di masjid. Jadi aku juga pengen seperti itu. Dia alhamdulillah rajin istiqomah salat jamaah di masjid. Pengen aku juga sama seperti itu. Doa orang sama Allah semoga bisa sama seperti bapak-bapak yang pergi ke masjid, ibu-ibu yang pergi ke masjid. Nah ini mungkin itu sebab orang mendapatkan hidayah karena melihat mungkin kita ramai-ramai pergi ke masjid, ramai-ramai hidup sama-sama dengan sucia, ramai-ramai hidup sama berzikir, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat hal tersebut, mereka merasa orang-orang di masjid ini masya Allah ya, tenang hidup, santai hidupnya, tak banyak pikiran. Dengan hal ini mungkin mereka melihat dan berpikir akhirnya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah, mengajak orang ke dalam kebaikan bukan cuma dengan ceramah, bukan cuma dengan nasihat, tetapi lebih baiknya kata para nabi dan kata para ulama dengan dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan sopan santun, dakwah dengan yang baik, menunjukkan saling tolong sebagai sesama muslim. Ini yang sangat-sangat bermanfaat. Kita mau semua saudara kita, baik yang muslim ataupun mungkin dengan perbuatan baik kita, akhlak baik kita, yang non muslim pun juga terikut, juga mendapatkan hidayah dengan melihat kita sebagai seorang muslim yang baik, dengan melihat kita sebagai seorang muslim yang santun, dengan melihat kita sebagai seorang muslim yang saling tolong menolong. Dengan melihat hal tersebut, mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tak tahu hidayah Allah datangnya dari mana. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, istiqomah dalam ikhtiar, bertawakal kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima hasil apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau hasilnya baik, kita syukur kepada Allah. Kalau hasilnya buruk, tak sesuai mungkin dengan apa yang kita inginkan, tetap kita bersabar atas apa yang terjadi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada jamaah pada subuh hari ini. Insyaallah bermanfaat, insyaallah ada faedahnya. Mulai dari hari ini insyaallah kita sama-sama berniat untuk selalu menampakkan akhlak nabawiyah, perangainya yang dicontohkan Nabi, akhlak yang dicontohkan para sahabat, akhlak yang dicontohkan para ulama, akhlak yang dicontohkan orang-orang soleh, agar kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk selalu beramal baik, untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu bermuamalah terhadap sesama seluruh manusia dengan budi pekerti yang baik. InsyaAllah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kita pada pagi hari ini. Umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kesehatan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberi umur panjang yang berkah, beri kesehatan yang berkah, beri rezeki yang banyak pula yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.